Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Seorang warga negara asing asal Papua New Guinea ditangkap polisi saat mengedarkan narkotika di kota Jayapura. Ratusan pedagang di Pasar Lama dan Pasar Swadaya Mimika ditertibkan di Sperindak. Tak punya ponsel dan laptop, puluhan siswa SMP Negeri 3 Jayapura terpaksa belajar tatap muka. Seorang warga negara asing asal Papua New Guinea ditangkap polisi. Warga negara asing tersebut ditangkap saat mengedarkan narkotika jenis ganja di Jalan Furia, Abepura, Kota Jayapura. Polisi juga berhasil menangkap seorang pembeli ganja. Polisi juga menyita 4 paket ganja dengan berat 3,5 kg dari tangan kedua pelaku. Mendapatkan informasi di lapangan tentang masuknya narkotika jenis ganja di wilayah Abepura, tepatnya sekitar perumahan Taburia. Selanjutnya Kasat Reserse Narkoba dan anggota melakukan konsolidasi di Polsek Abepura untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Setelah mengantongi alamat dan ciri-ciri tersangka, sekitar pukul 21.00, anggota operasional dipimpin langsung oleh Kasat menuju TKP dan mengamankan 2 orang berdasarkan ciri-ciri yang sedang duduk di para sekitar TKP. Saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, ditemukan 2 bungkus lakban coklat yang berisi 4 paketan ganja siap jual, tepatnya di samping salah satu tersangka yang telah dilakukan interogasi mengaku bernama AN berisi narkotika jenis ganja. Kemudian 2 buah karung ukuran 10 kg bertuliskan root rice berisi narkotika jenis ganja. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Kami dari tim gabungan sampaikan bahwa jangka waktu 3 hari harus dibersihkan semua ya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mimika menemukan ratusan pedagang masih berjualan di Pasar Lama dan Pasar Swadaya. Padahal Pemda sudah mengeluarkan surat resmi agar pedagang pindah ke Pasar Sentral. Pemerintah sendiri sudah turun untuk menyampaikan hal ini. Tim gabungan akan turun untuk membersihkan Pasar Lama dan Pasar Swadaya. Sebagian besar pedagang di Pasar Lama dan Swadaya adalah mama-mama Papua. Mereka memilih bertahan di Pasar Lama dan Swadaya karena melihat Pasar Sentral yang baru dibangun pemerintah sepi. Kita lakukan yaitu sosialisasi himbauan secara persuasif dan juga humanis kepada para pedagang yang ada di Pasar Lama dan juga di gorong-gorong, agar dengan kesadaran sendiri, dengan respon baik dari para pedagang untuk segera meninggalkan atau mengosongkan lokasi Pasar Lama dan juga Pasar Gorong-Gorong dan bergabung bersama-sama dengan para pedagang lainnya yang sudah ada di Pasar Sentral. Artinya kedua lokasi Pasar Lama dan Pasar Gorong-Gorong ini adalah lokasi pasar yang memang harus ditertibkan sesuai dengan surat perintah Bapak Bupati dan juga sesuai dengan surat perintah Bapak Bupati kepada tim gabungan TNI Polri dan Pemda untuk melakukan penertiban Pasar Sentral, Pasar Rakyat dan juga pedagang kaki lima yang berjualan di emperan-emperan toko maupun di pinggiran-pinggiran jalan. Nah, oleh sebab itu, sesuai dengan hasil rapat tim gabungan, maka pada hari ini, Selasa tanggal 8 September 2020, kami akan melakukan sosialisasi dengan metode pendekatan humanis, persuasif kepada para pedagang agar mereka dengan
kesadaran pribadi, kesadaran sendiri untuk datang dan bergabung, meninggalkan tempat dan bergabung berjualan bersama-sama di pasar sentral. Ya kan kurang lebih 3 hari untuk mengosongkan tempat pasar lama dan juga pasar gorong-gorong untuk bergabung bersama-sama dengan para pedagang di pasar sentral. Kabupaten Mimika. Kalau kita cinta Kabupaten Mimika ini, mari kita ikut aturan pemerintah, program pemerintah. Kadis menambahkan jika pedagang masih berjualan, maka pihaknya bersama Satpol PP dan polisi akan memindahkan ratusan pedagang itu secara paksa. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Meski dilarang Pemda, pedagang di Pasar Wamanggo Merauke masih saja berjualan di bahu jalan raya Wamanggo. Pedagang buah dan sayur mengaku terpaksa berjualan di bahu jalan karena tidak ada konsumen yang datang ke dalam Pasar Wamanggo. Ini kan rencana ada penertiban. Menurut Ibu seperti apa, Ibu? Penertiban yang bagaimana dulu? Kita nggak boleh jualan atau penertiban secara jualan, karena kalau kita nggak boleh jualan nanti kita susah, ya toh. Kalau nggak jualan ini, apalagi corona kayak begini, kita susah. Pemasukan juga nggak ada. Kita mau jualan apa? Terus tempat juga lapak-lapak sudah penuh. Terus saya juga di sini kan melayani masyarakat di sini untuk jualan. Maksudnya karena masyarakat di sini juga kan butuh belanja, ya kan? Ya gimana, Ibu? Ya kita kan jualan di sini paling cuma sebentar saja. Nanti sudah agak siang, jam-jam 8:30, jam 8 gitu sudah pada Pulang ya. Di sini juga sudah pada bersih lagi ya. Iya. Jadi hanya 1-2 jam aja jualannya ya? Iya, kita di sini cuma jualan sebentar untuk melayani penjual-penjual yang di dalam itu kan belanja sama kita di sini. Kalau kita jualan cuma sementara saja, Pak. Mungkin sekitar ada 2 jam segitu. Habis itu kita pindah ke tempat yang lain. Dan itu pun untuk sementara saja. Soalnya kan yang di samping tidak ada tempat kalau untuk mobil begitu. Terus kalau ngelapak di bawah kan tidak mungkin juga tuh. Soalnya barang kasih naik turun kan capek juga. Oh gitu. Jadi jualannya di atas mobil. Makanya kita sementara saja kita jualan di pinggir jalan. Udah lama juga jualan di sini? Kalau jual buahnya sudah kurang lebih 3 tahunan. Oh 3 tahun ya. Iya. Pedagang berharap Pemda memberikan kelonggaran kepada pedagang berjualan di bahu jalan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Memberikan pemahaman agar pengendara patuh pada protokol kesehatan, puluhan polisi dan prajurit di Mimika sengaja turun ke jalan untuk menertibkan pengendara yang tidak pakai masker. Kesehatan, keselamatan Bapak, karena Covid ini banyak ya. Ratusan pengendara yang melintas di ruas jalan utama Pasar Sentral Mimika ditemukan tidak pakai masker. Pengendara yang melanggar protokol kesehatan hanya diberi peringatan keras oleh petugas. Baik, ini pembagian masker dalam rangka ini ya, istilahnya senior-senior kita atau pemimpin kita, alumni Leting 89 TNI Akabri, alumni 89 TNI Polri, ini memberikan atau ada rasa kepedulian lah kepada masyarakat untuk memberikan masker kepada masyarakat ini. Jadi kita ini dikasih mandat untuk memberikan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika. Betul, memang kita dari pimpinan TNI Polri itu selalu menekankan kepada anggota selalu memberi himbauan kepada masyarakat tetap memakai masker biar kita tidak mudah tersebar oleh penyakit corona ini atau virus corona ini. Selain membagikan masker, petugas juga memberikan imbauan agar pengendara dan warga menerapkan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak fisik. Data per 8 September kasus COVID-19 di Mimika berjumlah 846 kasus. 138 pasien masih dirawat di 2 rumah sakit, sementara 717 pasien dinyatakan sembuh.
Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua.